Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Afriski Edwarsyah, NPM A 10170307. Ini rekan saya, namanya Fandi Tricahyono, NPM A 10170331. Kalau yang ini yang paling cantik, namanya Putri Aini, NPM A 10170326. Nah, kalau ini nggak tahu nih siapa. Oh ya, Alpin. Kami dari kelompok PT Telkom akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Sebelum kalian menonton presentasi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Tricahyono. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko dari perusahaan Telkom Indonesia. Identifikasi resiko yang pertama ada kesalahan audit, dan deskripsi resikonya adalah Telekomunikasi Indonesia Terbuka memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap akhir tahun untuk memberikan laporan keuangannya melalui United States Securities and Exchange Commission. Yang kedua, ada kecelakaan karyawan dan deskripsi resikonya. Resiko yang akan muncul karena adanya kondisi yang tidak aman, baik menyangkut karyawan, peralatan, atau lindungan kerja. Pada tahun 2018 terjadi kecelakaan yang mengakibatkan karyawan PT Telkom Indonesia mengalami luka. Bermaksud hendak menyambung kabel IndiHome yang putus, karyawan PT Telkom Indonesia terjatuh setelah tersentuh kabel listrik di Jalan Sumatera Utara. Yang ketiga, ada gugatan. Deskripsi resikonya, resiko yang akan muncul ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kontrak kerjasama dengan perusahaan lain. Contohnya PT Citra Sari Makmur. PT Citra Sari Makmur menggugat PT Telkom ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap memutus kontrak tanpa mekanisme evaluasi kontrak yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada pengelolaan resiko dari PT Telkom. Pengelolaan resiko yang pertama, kesalahan audit. Penjelasannya, resiko ini disebabkan pihak auditor yang tidak jujur, maka perusahaan harus lebih selektif dalam memilih pihak atau seseorang untuk melakukan tugas audit perusahaan. Yang kedua, kecelakaan karyawan. Penjelasannya, demi mengurangi kemungkinan terjadi kembali kecelakaan karyawan saat bekerja di lapangan, PT Telkom harus menerapkan K3 yang baik. Yang ketiga, gugatan. Penjelasannya, sebelum menyetujui sebuah kontrak, seharusnya PT Telkom memperhitungkan kemampuan untuk memenuhinya sehingga tidak menimbulkan gugatan dari pihak terkait. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial distress. Kami akan menghitung dengan satu, model Altman Z-score. Yang kedua, model Zemi-Jewski. Yang ketiga, model Springate S-score. Berikut tadi adalah cara penghitungannya. Hasilnya adalah, jadi berdasarkan tabel pengambilan keputusan model Altman Z-score, diperolehlah tabel yang disebut tabel 12.2 cut off pengambilan kesimpulan, yaitu batas tidak bangkrut. Model pasarnya lebih besar dari 2,99, model nilai bukunya lebih besar dari 2,90. Batas bangkrut, model pasarnya 1,81, model nilai bukunya 1,2. Wilayah abu-abu, model pasarnya 1,81 sampai 2,99. Model nilai bukunya 1,20 sampai 2,90.
Untuk yang model Zmijewski, hasilnya adalah jadi karena X lebih kecil dari 0, maka PT Telkom Indonesia menurut model Zmijewski masuk dalam non-finansial distress atau perusahaan yang sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah model Springgate S-Core. Jadi karena hasil S lebih besar daripada 0,862, maka menurut model Springgate S-Core PT Telkom Indonesia tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Alhamdulillah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Julian. Di sini saya akan membacakan risiko operasional dari PT Telkom. Yang pertama, kesalahan audit, jenis risikonya, terus frekuensi kejadian dalam 1 tahun yaitu 10, impact atau biaya dalam 1 tahun yaitu 44 miliar. Yang kedua, jenis risikonya kecelakaan karyawan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 5, impact biaya dalam 1 tahunnya 700 juta. Yang ketiga, jenis risikonya gugatan, frekuensi kejadian dalam 1 tahun 5, impactnya 1 miliar. Selanjutnya, yang keempat, jenis risikonya peretasan sistem atau web resmi perusahaan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 8, impactnya 500 juta. Yang kelima, jenis risikonya mogok kerja para karyawan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 20, impactnya 3,5 miliar. Yang keenam, kenaikan debt to equity ratio, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 3, impact biaya dalam 1 tahun 700 juta. Selanjutnya, penurunan laba perusahaan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 1, impactnya 30 miliar. Yang ke-8, ketidaksanggupan memenuhi kontrak, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 3, impactnya 800 juta. Yang ke-9, jenis resikonya kerugian dikaitkan pemobolan bandwidth, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 3, impactnya 15 miliar. Yang terakhir 10, kerusakan sistem, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 15, impactnya 900 juta. Selanjutnya, tabel probabilitas frekuensi risiko PT Telkom Indonesia. Yang pertama, untuk jenis risikonya ada kesalahan audit, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 10, probabilitasnya 0,12. Yang kedua, kecelakaan karyawan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 15, probabilitasnya 0,18. Yang ketiga, gugatan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 5, probabilitasnya 0,06. Yang keempat, peretasan sistem atau web resmi perusahaan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 8, probabilitasnya 0,09. Yang kelima, mogok kerja pada karyawan, frekuensinya 20, probabilitasnya 0,24. Selanjutnya, yang keenam, kenaikan debt to equity ratio, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 3, probabilitasnya 0,04. Yang ketujuh, penurunan laba perusahaan, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 1, probabilitasnya 0,01. Yang kedelapan, ketidaksanggupan memenuhi kontrak, frekuensinya 3, probabilitasnya 0,04. Yang kesembilan, kerugian dikaitkan pemobolan bandwidth, frekuensinya 3, probabilitasnya 0,04. Yang ke-10, kerusakan sistem, frekuensi kejadian dalam 1 tahunnya 15, probabilitasnya 0,018. Yang selanjutnya ada hasil plotting frekuensi dan severity risiko perusahaan. Untuk risiko 1, 3, 4, 6, 8, dan 9, annual evaluation-nya untuk wilayah ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang, misal tahunan. Yang selanjutnya untuk risiko 2 dan 10, periodic attention, untuk wilayah ini perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala.
Yang selanjutnya yang terakhir untuk resiko 5,67 immediate attention. Untuk wilayah ini perusahaan harus segera mengawasi resiko ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aini Sania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matrik ISO PT Telkom Indonesia. Matrik ISO ini digunakan untuk menentukan tingkat risiko dan pengendalian risiko. Tahap pertamanya yaitu adalah menentukan atau mencari probabilitas frekuensi dan probabilitas dampak. Tahap kedua yaitu membagi setiap probabilitas frekuensi dengan probabilitas frekuensi yang paling tertinggi. Setelah diketahui nilainya, nilai probabilitas dampak dan nilai probabilitas frekuensi yang telah dibagi tersebut digunakan untuk menentukan konsekuensi negatif untuk probabilitas dampak dan kemungkinan negatif untuk probabilitas frekuensi. Setelah tahap tersebut, tahap selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko dan pengendalian risiko menggunakan matrik yang sudah ditentukan. Hasilnya adalah risiko kesalahan audit, risiko penurunan laba, dan kerugian diakibatkan pembobolan bandwidth memiliki tingkat risiko supplementary yang memiliki pengendalian risiko. Perlu dilakukan tindakan tambahan jika tindakan yang digunakan tidak efektif. Kemudian risiko kecelakaan karyawan, gugatan, peretasan sistem, kenaikan debt to equity ratio, ketidaksanggupan memenuhi kontrak, dan kerusakan sistem memiliki tingkat risiko acceptable, di mana pengendalian risikonya adalah tidak perlu dilakukan tindakan. Kemudian risiko yang terakhir adalah mogok kerja para karyawan memiliki tingkat risiko isu, di mana pengendalian risikonya adalah harus dilakukan tindakan untuk pengendalian risiko. Sekian penjelasan matrik ISO. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kelima materi yang sudah rekan-rekan saya jelaskan. Di sini ada tabel, ada 6 kolom. Kolom pertama adalah nomor, yang kedua adalah jenis resiko, yang ketiga adalah pengolahan resiko, yang keempat adalah program, yang kelima adalah rencana pelaksanaan, yang keenam ada sumber daya terkait. Di sini ada 10 poin, tapi saya akan bacakan hanya satu saja, sisanya ada di gambar setelah ini. Jenis resikonya, kesalahan audit. Pengolahan resikonya, menghindari resiko. Programnya, pemantauan kerja karyawan. Nah, untuk rencana pelaksanaannya, untuk menghindari resiko tersebut, perusahaan PT Telkom Indonesia harus melakukan rekrutmen yang ketat. Setelah itu melakukan pemantauan kerja karyawan tersebut. Sumber daya terkaitnya yaitu manajer SDM. Terima kasih. Nah, begitu presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami tidak sempurna, karena yang sempurna itu hanya rokok. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.